Tuhan ya, kalau hari ini kita masih bisa beribadah walaupun di rumah aja, di rumah teman-teman masing-masing. Mari teman-teman, kita mau buka hati kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau naikkan pujian yang mengatakan walau ku tak dapat melihat. Dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu adalah rancangan yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat,
Ya benar Bapa, benar Tuhan, kalau Engkau selalu ada untuk setiap kami ya Bapa, baik keadaan senang, sedih, susah, bahagia dan lain sebagainya. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau Engkau begitu baik dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan perlindungan-Mu 1 minggu ini, kalau kami boleh melakukan setiap aktivitas kami dengan baik, semua karena penyertaan perlindungan daripada Tuhan. Tuhan, hari ini kami mau beribadah kepada Engkau, kami mau datang ke hadirat Engkau. Tuhan, jamah setiap kami, dimanapun kami berada, biarlah kami mau buka hati kami, biarlah Engkau masuk ke dalam setiap hati kami Tuhan. Tuhan, berkati hamba Tuhan yang akan membawakan firman Tuhan, Tante Ratna, Kau memberkati lidah bibir beliau, biarlah apa yang beliau sampaikan boleh berasal dari hati-Mu saja ya Bapa. Pimpin kami ya Bapa dalam ibadah kami pada hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan, amin. Ya, masih semangat ya teman-teman untuk memuji Tuhan. Selanjutnya kita mau menyanyikan pujian yang mengatakan hanya ada satu pribadi yang mengenal setiap kita. Kita mau menyanyikan lagu Indah Bersamamu. Sangsikanku, tak pernah hianatiku, selalu percaya padaku. Hanya ada satu pribadi yang kenal benar siapa aku, yang tak pernah ragukanku, tak pernah sangsikanku, tak pernah hianatiku,
menaikkan. Selanjutnya kita mau buka hati kita mau mengundang Roh Kudus untuk masuk ke dalam setiap hati kita teman-teman. Kita mau naikkan pujian dekat Bapa. Kalau hanya dalam hadiratnya teman-teman, kita merasakan sukacita, kita merasakan ketenangan, kita merasakan damai sejahtera hanya di dalam hadirat Tuhan. Ku berdiam dekat Bapa. Ku berdiam dekat Bapa. Semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujianku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Lebih sungguh lagi teman-teman, kita mau katakan ku berdiam dekat Bapa. Dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujianku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Dengan lembut kita mau katakan dalam hadiratnya. Kalau dalam hadiratnya kita merasa bahagia, kita merasa sukacita, kita merasa damai sejahtera di dalam hati kita teman-teman. Kasih Tuhan. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai
berkenan untuk membawakan firman Tuhan. Adik-adik remaja dan pemuda yang kasih dalam Tuhan, mari kita mau datang sama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kalau pada saat ini Tuhan kami boleh kembali datang kepada Tuhan. Walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing, tetapi kami percaya Tuhan, Roh Kudus ada di tengah-tengah kami Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan ikut campur tangan di dalam ibadah kami, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya Tuhan. Tuhan Yesus, kalau tadi Tuhan kami sudah memuji membesarkan nama Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, berbicaralah kepada kami Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan memberikan hikmat akal budi kepada hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus berbicara, Roh Kudus mengurapi. Biarlah firman yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Boleh menjadi terang Tuhan di tengah-tengah hidup kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat siang pemuda-pemudi, remaja yang kekasih dalam Tuhan. Sungguh berbahagia kalau pada saat ini kita boleh kembali mengadakan ibadah pemuda remaja di GBI Sion. Kita sudah lama tidak berjumpa di dalam ibadah yang seperti biasanya. Kangen ya. Tetapi dalam keadaan seperti sekarang ini, saya percaya dimanapun kita beribadah, di rumah sekalipun, kalau kita mengundang Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita, Tuhan Yesus akan hadir dan memberkati kita semua. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, remaja dan pemuda yang kekasih dalam Tuhan, di setiap generasi selalu ditemukan keluhan yang sama soal anak muda. Yaitu apa? Banyak orang berkata, dasar anak muda zaman sekarang enggak punya tata krama di dalam berbicara. Banyak anak muda kalau zaman dulu kalau bicara sama orang tua saya, atau kalau misalnya saya bilang sama orang tua saya, iya mami, atau Ratna gitu, sebut nama kita. Tetapi anak muda zaman sekarang sama orang tua bilangnya aku, ya ke yang besaran bilangnya ya kamu mah gitu. Padahal kan harusnya ada bahasa yang lain, cici, koko atau apa ya. Nah, anak muda itu ya zaman sekarang sedikit sekali yang mau mendengar nasihat orang tua. Seringkali kalau orang tua menasehati katanya, mama mah kolot, papa mah begitu, nggak keren gitu ya. Anak muda zaman sekarang dikatakan cenderung konsumtif, apalagi di zaman COVID seperti sekarang ini, semuanya diem di rumah. Mamahnya masak capek-capek gitu, masak yang seadanya saja. Tetapi seringkali bosen. Tetapi mereka juga ada anak muda yang tidak mau mengungkapkan. Ya. Masak, makan, mamahnya masak, makan. Mereka seperti malas-malesan, segen-segen. Coba, kalau pesan GoFood gitu, drive-thru maunya, ya, pesan makanan yang aneh-aneh. Makanan yang zaman sekarang mereka semangat banget makannya gitu. Jadi orang tua seringkali berpendapat bahwa anak muda zaman sekarang itu konsumtif. Ada pula perilaku khas generasi milenial, misalnya lebih suka bergaul di medsos ketimbang di dunia nyata. Kalau lagi ngobrol sama temennya melalui handphone kayaknya seru banget. Tapi kalau diajakin ngobrol sama orang tua secara ngobrol tatapan mata, sepertinya maunya buru-buru terus. Iya. Oke. Gitu. Nanti dulu. Tidak jawabannya. Iya. Hanya begitu saja. Tetapi kalau diperhatikan mengobrol di medsos itu sama teman-teman, kayaknya sampai berjam-jam gak selesai-selesai. Sampai waktunya, ayo makan, sebentar, 5 menit lagi, udah 5 menit, ayo makan, ya sebentar, 5 menit lagi, kayaknya asik banget gitu kalau ngobrol di medsos. Gak tahu kenapa begitu. Ya, segala sesuatu anak muda zaman sekarang maunya serba cepat, maunya serba instan, maunya yang praktis, jalan pintas.
menyelaraskan pola hidupnya, gaya hidupnya sesuai dengan tren agar kelihatan gaul, ya. Dapat popularitas di antara teman-teman sebayanya atau memiliki kepuasan pribadi. Nah, adik-adik remaja dan pemuda yang kekasih dalam Tuhan, di zaman modern ini akibat tekanan iklim usaha global serta kurangnya mungkin komunikasi atau perhatian dari orang tua. Ya. Jadi ini yang menjadi akar gaya hidup anak muda zaman sekarang. Kenapa begitu? Orang tuanya sibuk meniti karir. Sekarang banyak persaingan di dalam bisnis. Jadi waktunya terbatas untuk anak. Jadi kebanyakan kalau anak pengen ini langsung jebret, uangnya dikeluarin. Mau apa? Langsung diturutin tanpa bertanya orang tua. Seperti zaman dulu, orang tua seringkali nanya sama anaknya, buat apa kamu minta uang? Buat apa kamu beli ini, beli itu? Tetapi orang tua zaman sekarang praktis juga. Kalau mereka minta uang langsung kasih, tanpa tanya, tanpa basa-basi, kamu buat apa uangnya? Tidak. Menimbulkan anak-anak muda zaman sekarang itu gaya hidupnya begitu. Praktis, cepat. Ya. Anak muda Kristen seperti kita, seperti adik-adik, anak muda Kristen perlu bijaksana menata hidup adik-adik agar tidak terpengaruh oleh dampak buruk lifestyle kekinian. Jadi bagaimana caranya kalau begitu menjadi anak muda Kristen yang tetap gaul tetapi memiliki gaya hidup yang menyenangkan hati Tuhan? Ini yang jadi pertanyaan. Salah satu sosok anak muda, ya, di dalam Alkitab yang inspiratif dan menyenangkan hati Tuhan adalah Daniel. Selain karena hidupnya tidak bercela, Daniel bijaksana dan berpengetahuan luas dikatakan, serta punya kompetensi, kemampuan untuk bekerja untuk istana raja. Inilah yang membuat Daniel dikasihi Tuhan dan sesamanya. Ada 3 hal yang jadi pedoman gaya hidup sebagai anak muda Kristen. Yang pertama, popularitas karena kualitas. Ya. Terkenal, menjadi populer, menjadi sesuatu yang terkenal, yang keren, yang luar biasa, itu karena kualitas, kemampuan yang dimiliki. Kalau kita membaca di dalam 1 Timotius ayat yang keempat, pasal yang keempat ayat yang ke-12 dikatakan, 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-12. Di situ dikatakan, ayat yang tidak asing lagi bagi anak-anak muda, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu, dikatakan oleh firman Tuhan. Umumnya orang suka popularitas, betul? Suka terkenal, suka menjadi populer. Segala cara dilakukan untuk dapat gelar eksis populer ini, ya. Mulai rajin update status, biasanya anak-anak muda selalu pakai barang-barang yang paling keren, ya, paling keren, ya, yang trendy, yang modern zaman sekarang, sampai orang lain merasa rendah diri. Aduh, dia mah keren banget, high class gitu ya, supaya kelihatan bagus di antara orang-orang di sekitarnya. Ya. Banyak sekarang anak-anak muda yang jadi apa? YouTuber. Kalau anak-anak saya, anak muda ya, seringkali nggak ada kerjaan melihat YouTube. Saya suka curi-curi lihat, apa sih kok ketawa-ketawa sendiri? Ini YouTubernya lucu. Saya coba lihat supaya gaul gitu. Saya lihat kayak gimana sih YouTuber yang lucu. Ya ampun, itu saya lihat. Buat dianya menjadi terkenal. Banyak yang subscribe, banyak yang nonton karena lucu. Tetapi pada waktu saya lihat, ya ampun, dianya menjadi populer, dianya menjadi terkenal karena YouTube-nya lucu. Tetapi yang dibuat lucu siapa? Orang tuanya.
Setiap saya lihat di situ yang dikerjain orang tuanya dibully. Ya, dia terkenal, satu sisi anaknya menjadi terkenal, dia terkenal, tetapi bapaknya, jangan-jangan setiap orang yang liatin, aduh ngebodoh-bodohin bapaknya, ini punya bapak kayak begini, gaptek banget, punya bapak kayak gini, ya ampun. Ya, bapaknya dilucu-lucuin, diketawain orang, anaknya menjadi terkenal. Ampun, anak muda zaman sekarang menghalalkan cara. Ada lagi YouTuber yang saya lihat, aduh luar biasa. Itu sampai supaya populer, supaya keren. Emang bener sih, banyak orang penasaran melihat. Bukan penasaran melihat kekerenannya, kualitas yang dia lakukan, kepintaran yang dia lakukan, bukan melihat kekonyolan dia. Setiap orang nonton kenapa? Apalagi nih kekonyolan yang mau dia bikin. Masa itu jadi YouTuber guling-guling di bawah lantai tanpa merasa malu, dibully oleh banyak orang, gak apa-apa, yang penting terkenal. Apakah itu yang namanya kualitas? Tidak. Biasanya popularitas karena kualitas itu membuktikan sesuatu yang baik, yang positif, yang memberikan dampak bagi banyak orang. Ya. Kalau begini caranya yang jadi masalah bagaimana? Apakah semua usaha itu membuat kita jadi mutiara yang berkilau, menjadi sesuatu yang berharga di mata Tuhan? Tidak sama sekali. Adik-adik pemuda remaja yang kekasih dalam Tuhan, populer sejati bersinar karena tindakan dan karakter kita yang baik. Kalau kalian mau punya kualitas hidup yang menyenangkan hati Tuhan, yang membuat hati Tuhan bangga sama kalian, berlakulah, bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Giat melakukan hal-hal yang baik, menjadi berkat bagi banyak orang. Apalagi dalam keadaan seperti sekarang ini, banyak orang yang menjadi putus asa, banyak orang yang menjadi ketakutan, banyak orang yang menjadi kecewa menghadapi hidup ini. Orang-orang muda Kristen dipanggil untuk memberikan solusi. Orang-orang muda Kristen dipanggil untuk memberikan pertolongan. Bukan hanya uang, kalau ada uang boleh. Katanya dikatakan oleh hamba Tuhan begini, percuma kita ngomong terus, gak ada tindakan nyata. Kalau kita ada berkat, kita salurkan buat mereka, bukan hanya mendoakan. Ya, jangan nunggu sampai kaya dulu baru kita memberkati orang. Terlambat. Apa yang ada pada kita, ya, kalau kita memberikan berapapun jumlahnya dengan hati yang tulus, dengan hati yang mau membantu benar-benar, itu berharga di mata Tuhan. Memberikan penghiburan bagi mereka yang putus asa. Katakan bahwa kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang luar biasa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apapun yang terjadi saat ini, tetapi kalau kita terus memandang Tuhan, kalau kita terus berharap kepada Tuhan, pengharapan anak-anak Tuhan tidak akan menjadi sia-sia. Menjadi berkat bagi banyak orang, adik-adik. Kalau kita mempunyai kesalahan, tidak malu meminta maaf, tidak mementingkan diri sendiri. Kalau minta maaf, gengsi dong. Tidak. Anak Tuhan yang menjadi kebanggaan bagi Tuhan, anak Tuhan yang berkarakter, yang berkualitas, adalah anak Tuhan yang mau mengakui kesalahannya pada waktu dia bersalah. Suka membantu orang yang membutuhkan. Yang kedua, pedoman gaya hidup anak-anak muda Kristen. Selain popularitas karena kualitas hidup kita, konsumtif akan firman Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 119, Mazmur 119 ayat yang ke-9 dikatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya yang bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Ya. Jadi kalau gaya hidup konsumtif biasanya identik dengan kegemaran belanja barang-barang mewah, bepergian ke tempat-tempat yang eksklusif dalam kadar yang berlebihan. Bentar-bentar Singapura, bentar-bentar Malaysia, bentar-bentar Australia. Gak ada yang namanya dalam negeri. Anak-anak muda sekarang begitu.
ngikuti zaman, Heyeng katanya. Perginya ke situ. Bali, aduh nggak ada apa-apanya. Apalagi Jogja, aduh nggak ada apa-apanya. Singapura, paling sedikit, ya keren. Nah, tetapi anak-anak muda, remaja yang kekasih dalam Tuhan, yang dimaksud di sini gaya hidup orang muda Kristen yang harus sepadan dengan firman Tuhan. Jadi konsumtif akan firman Tuhan. Di mana kegemaran anak-anak muda di tempat ini, kegemarannya, kesenangannya, keterikatannya kalau membahas firman Tuhan. Seneng banget baca firman Tuhan, seneng banget menggali firman Tuhan. Pengetahuan akan firman Tuhan menjadi pedoman dan standar hidup kita sebagai anak-anak muda. Tapi bagaimana caranya? Dikatakan bosan baca Alkitab sendiri, apalagi dalam keadaan corona seperti sekarang ini, baca Alkitab sendiri. Biasanya di gereja ada persekutuan doa. Ini nggak tahu caranya. Baca Alkitab sendiri di rumah, bosan banget, ngantuk. Ya, saat teduh sendirian. Coba anak-anak muda, coba remaja-remaja bergabung dalam kelompok diskusi Alkitab. Buat kelompok supaya kamu punya teman seperjuangan di dalam membaca firman Tuhan, di dalam bersaat teduh dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Ya, saya percaya anak muda di tempat ini adalah anak-anak muda yang hebat, anak-anak muda yang tidak gaptek. Banyak cara. Caranya apa? Skype katanya dikatakan. Terus anak-anak muda sekarang bilang Zoom. Saya bilang Zoom. Kata anak saya, jangan Zoom, Zoom katanya gitu. Itu cara anak muda. Saya percaya, ya. Asalkan ada kemauan, asalkan ada niat untuk menggali firman Tuhan, asalkan dibarengi dengan doa, kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan, anak-anak muda pasti bisa jadi anak-anak muda yang senantiasa rindu akan firman Tuhan. Sehingga hidupmu selalu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Yang ketiga, pedoman gaya hidup anak muda. Katakan tidak kepada pergaulan buruk, pergaulan bebas. Di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat ke-16 dikatakan, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia, dikatakan oleh firman Tuhan. Hidup di dalam Tuhan jelas akan menjauhkan kita dari kedagingan, akan menjauhkan kita dari keinginan dan keangkuhan hidup. Dengan Tuhan sebagai pusat hidup kita akan bisa menjaga diri dari nafsu dunia, adik-adik. Kita sadar bahwa pergaulan bebas, pergaulan buruk akan merusak diri kita dan masa depan kita. Menjaga kekudusan adalah gaya hidup anak muda Kristen. Karena apa? Karena gaul di dalam Tuhan berarti kita hidup di dalam kemurnian. Di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 22 jelas dikatakan, sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Ya, mudah diucapkannya ya, tetapi tidak mudah menjalankannya saat kamu merasakan tekanan dari teman-teman sepergaulan atau terlalu peduli dengan apa kata orang. Ya, jangan main sama dia dah, dia mah terlalu suci. Jangan main sama dia dah, dia mah fanatik banget. Atau kalau kamu mau bergaul sama saya, kamu harus menyesuaikan diri dong sama saya. Nah, itu yang membuat kalian akan bagaimana ya? Sepertinya sukar untuk melakukan hal-hal yang seperti yang tadi dikatakan,
Kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Tetapi pada siang hari ini, saya mau mengajak buat kita anak-anak muda, renungkan, introspeksi diri. Sudahkah kalian berada di lingkungan yang membuat kalian menjadi orang yang lebih baik? Kalau belum, ayo bergaul dengan orang-orang yang baik. Sebab dikatakan pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Adik-adik, bukan berarti kita tidak boleh bergaul. Sama siapapun kita boleh bergaul, asalkan kita tidak mudah terbawa oleh pergaulan yang buruk. Kalau iman kita udah kuat, oke-oke saja. Kalau perlu, kita bisa membawa orang kepada Tuhan. Tetapi kalau iman kita belum mampu, jauhkan. Jangan mencobai Tuhan, dikatakan. Lalu renungan yang kedua yang perlu kita renungkan sebagai anak muda, apakah teman yang baik itu akan menjerumuskan saya ke dalam ketergantungan alkohol atau obat-obat terlarang? Teman baik apa bukan? Kalau yang menjerumuskan saya ke dalam ketergantungan obat-obatan atau obat-obatan minuman alkohol, obat-obatan yang terlarang, itu tentunya bukan teman yang baik. Lalu, apakah sahabat atau kelompok yang baik itu akan menyuruh kalian berbohong terus sama orang tua? Atau mereka akan mengancam meninggalkan kalian kalau kalian tidak mau menuruti apa yang menjadi keinginannya? Tentunya tidak. Anak muda Kristen, anak muda yang sejati, Kristen sejati memiliki gaya hidup yang inspiratif bagi orang lain, memberikan dampak yang baik bagi orang lain, memberikan contoh yang baik bagi orang lain. Bukan berarti kita tidak boleh bergaul, bukan berarti kita tidak boleh gaul atau berpenampilan sesuai sama trendy masa kini, ya. Tapi kita harus punya prinsip kuat. Contohnya gimana? Wah, sekarang yang lagi keren, ditato, perempuan-perempuan aja ditato, tangannya ada tulisan I love you babe. Terus apa? Di perutnya ada model gambar hati, bagus. Perutnya six-pack, kalau six-pack gitu kan, bagus, ada gambar hati. Lah, apakah seperti itu tidak menjadi batu sandungan? Kita sebagai anak-anak Tuhan dilihat, waduh, orang Kristen kok kayak begitu, gaul boleh aja, berpenampilan trendy sesuai dengan zaman boleh aja. Tetapi kita harus punya prinsip kuat sebagai anak-anak Tuhan, bisa mempertanggungjawabkan bahwa apa yang kita lakukan itu berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Adik-adik remaja, jadilah anak-anak muda yang dipakai Tuhan secara luar biasa untuk menyelesaikan apa yang menjadi rencana dan kehendaknya di muka bumi ini. Apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan di atas muka bumi ini? Hal yang tentunya kalian udah tahu sebagai remaja pemuda Kristen di GBI Sion. Amanat agung di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 itu adalah rencana dan kehendak Tuhan di dalam muka bumi ini, salah satunya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Luar biasa Tuhan kita, ya. Asalkan kita mau, Tuhan akan memperlengkapi kita. Kita tidak sendirian, dikatakan aku menyertai kamu senantiasa kepada akhir zaman. Anak-anak muda, saya melihat di Indonesia, katanya survei mengatakan 60% penduduk Indonesia adalah anak-anak muda. Ya. Di gereja-gereja saya pernah, anak saya tidak pulang ke Kerawang, mereka kuliah dan kerja di Jakarta. Saya pernah habis ibadah di sini pagi, karena pagi saya ikut ibadah di Jakarta siang. Saya melihat di kebaktian yang begitu banyak, itu anak mudanya hampir separuh, hampir 50%. Ya.
Tetapi saya melihat di sini setiap kali beribadah, saya duduk di sana, saya melihat, aduh, kok orang tua semua? Jangan-jangan yang paling muda saya nih, ABG, anak baru gocap. Ya, saya lihat kok anak mudanya gak ada, banyaknya orang-orang tua. Bahkan semakin kesini saya lihat, waduh, tante yang di samping sebelah sini kok udah gak ke gereja-gereja. Saya tanya sama suami saya, itu si tante itu kemana ya? Sudah almarhum. Si tante yang di belakang sini, belakang sebelah sini kemana ya? Sudah almarhum. Ya ampun, kalau hilang satu-satu nih gereja bisa kosong lama-lama. Generasi mudanya kemana? Akhirnya saya tanya sama ketua pemuda, tanya sama Budi, tanya sama Firman, mantan ketua pemuda. Saya bilang, Firman, Budi, kok anak muda pada nggak ada ya? Anak mudanya dihimbau dong supaya datang di kebaktian umum. Tante, duduknya di atas tante. Oh gitu, oke. Tanya sama ketua remaja, anak-anak remaja pada kemana ya? Di atas tante, oke. Satu saat saya bilang sama suami saya, kita nyobain yuk duduk di atas. Saya nyobain duduk di atas, sengaja duduk di atasnya, nggak mau di sana, nggak kelihatan. Masa saya mau lihat ke belakang, ke samping, wah, entar disangkain saya autis lagi. Akhirnya saya duduk di sana supaya bisa kelihatan ke sana gitu. Pada waktu saya duduk di sana, coba saya lihat anak muda di mana. Memang di atas banyak anak muda, tetapi tidak sebanding dengan orang tuanya. Anak muda paling ada berapa gitu. Dan saya melihat di sini, di gereja yang besar ini, anak mudanya itu sedikit, paling banyak 10% dari jumlah jemaat. Masih banyak anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu lumayan. Masih ada 25% sampai 30% dari jemaat yang ada di tempat ini. Aduh, hati saya, ya ampun. Padahal anak muda adalah generasi penerus, tiang-tiang gereja, cikal bakal dari majunya gereja yang akan datang. Kalau anak mudanya tidak bergerak, kalau anak mudanya nggak ada, bagaimana? Yang seperti saya katakan tadi, satu hilang karena dipanggil sama Tuhan. Bisa kosong. Ayo, saya himbau, kita bersaksi tentang Kristus. Kalau kita sudah mendapatkan anugerah keselamatan, jangan tahan hanya buat diri kita sendiri. Adik-adik, kalau kita melakukan itu, berarti apa? Berarti kita tidak mengasihi sesama kita. Berarti kita berdosa di hadapan Tuhan. Tidak pernah ada kata terlambat. Tidak pernah ada kata terlalu dini, terlalu awal untuk memulai memenangkan jiwa bagi Tuhan. Tidak pernah harus ada kata tidak bisa. Yang penting kita mau. Dikatakan jelas oleh firman Tuhan, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Asalkan kita mau bersaksi bagi Tuhan, Roh Kudus akan menyertai kalian semua. Adik-adik remaja, tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita berat, tetapi kalau kita mau, Tuhan akan memperlengkapi adik-adik. Seperti Daniel, dikatakan dia mau melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan, melayani Tuhan, melakukan hal-hal yang membuat Tuhan bangga. Dikasih kecerdasan berapa? 10 kali lipat. Tidak mustahil itu juga akan diberikan kepada adik-adik kalau kalian mau bersaksi bagi Tuhan. Saya percaya banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Peduli dengan teman-teman kalian yang sekarang sudah menghilang. Besuk mereka satu persatu. Tidak bisa menghalangi corona. Kalian punya medsos, punya handphone, tinggal pakai jari. Paling bayar kuota gitu. Mau berkorban bagi Tuhan. Sekarang waktunya. Mumpung masih ada waktu. Ada kesempatan. Jangan buang-buang waktu. Adik-adik remaja dan pemuda. Sebab kalau sudah terlambat, temanmu,
orang tuamu, saudaramu, nanti kalau sudah meninggal, nanti kalau Tuhan sudah datang ke dalam dunia ini, keburu datang, mereka belum selamat, kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Apakah tega kita ada di surga yang kekal selama-lamanya, terus kita melihat, wah, itu saudara saya, itu teman saya, itu orang tua saya ada di neraka, kalau saya memperoleh sukacita yang kekal, mereka juga akan memperoleh penghukuman yang kekal di neraka. Tega-teganya. Jadi sekarang waktunya, mumpung ada kesempatan, ayo anak-anak muda bergerak, ayo anak-anak remaja jadi saksi Tuhan. Kalau nggak tahu caranya, kalau banyak kendala, sampaikan sama tante pendeta, sama oma pendeta, sampaikan ada om ponco, sampaikan kepada ketua KPA, kenalkan Tante Lina Hosea, ada Tante Lina Susanti, ada Om Rudi Hernando, atau saya juga. Saya siap untuk membantu. Apa yang menjadi kendala buat program kalian untuk bersaksi itu yang menjadi masalah. Ayo kita bersama-sama bergandengan tangan. Anak-anak remaja, anak-anak pemuda, GBI Sion, kita bergerak, kita bersaksi, menangkan banyak jiwa untuk Tuhan, sehingga kita menjadi anak-anak muda yang menjadi kebanggaan bagi Tuhan, menjadi anak-anak muda yang menyenangkan hati Dia. Biarlah segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saya bangga sekarang di anak-anak muda, sekarang di sekolah minggu ada generasi penerus. Pada waktu mereka berbondong-bondong ditawarkan, anak-anak remaja, anak-anak pemuda, siapa yang mau jadi guru sekolah minggu? Walaupun mereka sekarang masih ngabsen, ada yang puji-pujian, berbondong-bondong mereka datang. Aduh, dalam hati saya menangis, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan membangkitkan generasi-generasi penerus yang rindu untuk melayani Tuhan. Contohnya di sana ada Yosef, ada Jankin, ada Karin, ada Mariska, ada Nesya, ada Levina, ada Nadine, ada Cindy, ada Ajaria, dan lain sebagainya. Saya nggak sebutin satu-satu. Aduh, saya senang banget. Ya, Evelyn juga melayani di sana. Aduh, hati saya senang banget. Dan saya sekarang menunggu anak remaja, anak pemuda bangkit menjadi saksi Tuhan, melayani Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Amin buat firman Tuhan. Kita mau datang sama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang Tuhan berikan kepada kami Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan hamba selesai untuk berkata-kata, tetapi Roh Kudus terus menjamah hati kami Tuhan. Kami rindu Tuhan firman yang disampaikan bukan hanya sampai di dalam akar pikiran kami, tetapi boleh menusuk dasar hati kami yang terdalam Tuhan, sehingga iman kami boleh dikuatkan, semangat kami boleh dibangkitkan, bahwa sudah saatnya anak muda di tempat ini untuk bergerak, untuk bersaksi, untuk maju, untuk melayani Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, sebab mereka adalah tiang-tiang gereja Tuhan. Sebab mereka adalah generasi penerus Tuhan. Tanggung jawab ada di pundak mereka Tuhan. Beri Tuhan semangat kepada mereka. Beri Tuhan kerinduan kepada mereka Tuhan. Untuk mereka bersaksi. Mumpung ada kesempatan. Mumpung masih ada waktunya Tuhan. Untuk melayani Tuhan. Tuhan Yesus tolong Tuhan. Tuhan Yesus tolong berkati ketua remaja, staf remaja, ketua pemuda, staf pemuda, biarlah mereka terus bergandengan tangan Tuhan untuk melayani Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa Tuhan, sehingga Tuhan nama Tuhan dipermuliakan, sehingga mereka boleh menjadi kebanggaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami semuanya ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan memimpin semuanya. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk anak-anak remaja, anak-anak pemuda
yang pada saat ini Tuhan beribadah di rumah mereka masing-masing. Tuhan memberkati, Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, perlindungan bagi mereka semua. Tuhan, apa yang mereka kerjakan boleh berhasil. Biarlah Tuhan kalau mereka juga pada saat ini mereka kuliah, mereka sekolah melalui online. Biarlah Tuhan hikmat yang daripada Tuhan menyertai mereka, memberkati kehidupan mereka. Tuhan jauhkan dari virus corona Tuhan. Tuhan tolong Tuhan, berkati bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan tolong Tuhan, beri hikmat akal budi kepada presiden dan wakil-wakilnya, menteri-menteri dan semua Tuhan aparat yang ada di dalam negara kami Tuhan, untuk bisa menangani virus corona Tuhan. Tuhan tolong Tuhan, Tuhan juga tolong biarlah virus corona ini dapat cepat berlalu Tuhan. Kami percaya Allah yang kami sembah adalah Allah yang berkuasa. Engkau sanggup untuk melepaskan bangsa kami dari sakit penyakit ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan buat Ibu Gembala kami. Tuhan tolong, biarlah Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, perlindungan-Mu senantiasa menyertai hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan doa kami yang jauh daripada kesempurnaan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya serahkan selanjutnya kepada Ketua Pemuda. Shalom teman-teman. Ya, puji Tuhan kita bisa beribadah kembali pada hari ini teman-teman. Meskipun kita tidak saling tatap muka, tapi ibadah di rumah aja, tapi kita masih bisa menerima berkat firman Tuhan yang telah disampaikan oleh tadi Tante Ratna. Atas nama pemuda remaja, kami mengucapkan terima kasih kepada Tante Ratna atas renungan firman Tuhannya. Tuhan Yesus memberkati. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih buat setiap pelayan yang telah melayani pada siang hari ini. Kemudian bacaan sepekan teman-teman bisa dilihat di IG Story Remaja yang akan ditampilkan di video ini juga, IG Story-nya, dan setiap media sosial ada di video ini juga, bisa diikuti. Kemudian ya, pengumumannya mungkin cukup sampai di sini. Kita akan akhiri ibadah kita siang hari ini. Kita mau naikkan satu pujian yang mengatakan, Engkau ada bersama kami setiap musim dan waktu. Bersamamu Bapa. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku
Karunia-Mu besar Tuhan melimpah bagi kami Tuhan. Bukti bahwa kami masih di tempat ini Tuhan, kami masih boleh beribadah meskipun di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya kami merasakan hadirat-Mu nyata Tuhan dan menjamah setiap kami masing-masing Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat ibadah yang telah Tuhan pimpin dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya Tuhan. Kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Tante Ratna Tuhan. Biarlah firman yang telah disampaikan Tuhan, meskipun hamba-Mu telah selesai memberitakan firman Tuhan, tapi Roh Kudus mari yang membimbing kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti setiap isi dari firman Tuhan yang telah disampaikan tersebut Tuhan, supaya kami boleh menjadi pemuda yang berkualitas, pemuda remaja yang berkualitas, dan boleh menyenangkan Engkau Tuhan, dan boleh bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Berkati Tante Ratna Tuhan, dalam kehidupannya, dalam pekerjaannya, dalam keluarganya Tuhan. Biarlah dalam kehidupan Tante Ratna nama Tuhan boleh semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan juga buat teman-teman kami yang menonton siaran ini Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, memberkati mereka Tuhan, jauh maupun dekat Tuhan. Dan Tuhan juga boleh melindungi kami Tuhan dalam situasi pada saat hari ini Tuhan. Kami percaya perlindungan Tuhan nyata di dalam setiap kehidupan kami, dan kami percaya bahwa Engkau tak pernah mengecewakan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau akhiri ibadah kami di siang hari ini, sebab hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Oke, selamat siang teman-teman.